Pemain-pemain muda yang terpilih di NBA Draft 2024 mungkin terlihat biasa-biasa saja. Namun masa depan NBA masih tetap terjamin karena prospek-prospek di angkatan 2025 memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi legenda NBA. Tak hanya Cooper Flag, masih ada banyak pemain yang mampu menyaingi kehebatannya dan layak untuk terpilih pada pick pertama NBA Draft 2025. NBA akan memasuki masa transisi menuju era yang baru. Kita tidak akan melihat lagi kehebatan seorang LeBron James, Stephen Curry, maupun Kevin Durant karena usia mereka sudah semakin tua. Mereka telah meraih berbagai pencapaian legendaris selama belasan hingga puluhan tahun berkarir di NBA dan menjadi salah satu dari yang terbaik sepanjang masa. Tapi, tanpa mereka bertiga, siapa yang akan menjadi masa depan sekaligus wajah baru NBA? Kita mungkin telah menyaksikan bagaimana Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, dan bintang-bintang muda lainnya mencuri perhatian seluruh dunia dengan kemampuan dan keunikannya masing-masing. Mereka semua telah mewarnai kompetisi di NBA, di samping LeBron dan kawan-kawannya yang semakin menua. Namun, yang sempat menjadi kekhawatiran banyak orang terhadap masa depan NBA adalah prospek-prospek muda yang baru terpilih di NBA Draft tahun ini. Era 2020-an telah menghasilkan pemain-pemain muda yang cukup solid dan sempurna di zaman modern ini, seperti Anthony Edwards, Cade Cunningham, Paolo Banchero, Victor Wembanyama, dan masih banyak lagi. Namun, semua itu seketika menghilang di NBA Draft 2024 ini. Meski memiliki cara bermain yang unik dan beragam, prospek-prospek tahun ini sepertinya belum cukup untuk mendapatkan hype yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Mereka yang terpilih di urutan pick 10 besar juga jarang disorot oleh NBA dan media-media besar di Amerika. Bahkan orang-orang lebih mengenal dan suka menonton Bronny James dibandingkan Zachary Richessieu dan Alex Sarr, pemain pick pertama dan kedua di NBA Draft tahun ini. Angkatan draft tahun ini memang tidak semenarik tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal tersebut bukan berarti NBA tidak akan memiliki masa depan yang cerah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Sebab prospek-prospek yang masuk ke angkatan draft 2025 akan mengubah standar kehebatan di NBA menjadi lebih tinggi lagi. Salah satu pemain yang sering disorot banyak orang di angkatan ini adalah Cooper Flag. Ia merupakan seorang forward yang bisa melakukan apa saja di lapangan, baik offense maupun defense. Flag telah memiliki karir SMA yang luar biasa bersama Montfort Academy, salah satu sekolah basket terhebat di Amerika, serta bermain bersama Maine United di Elite Basketball Youth League atau EYBL. Flag bahkan sempat memberikan performa yang mustahil dilakukan legenda-legenda NBA di Nike Beach Jam, turnamen musim panas paling bergengsi di Amerika, dengan punya rataan 34,7 poin, 16 rebounds, dan 10,7 blocks per game. Flag akhirnya lulus SMA sebagai prospek bintang 5 dan menduduki peringkat 1 di situs-situs pemberi ranking ternama di Amerika. Tahun ini ia memutuskan untuk bergabung dengan Duke University untuk memulai karirnya di Liga Mahasiswa Amerika atau NCAA. Namanya juga kembali menjadi pusat perhatian setelah ia terpilih untuk masuk ke dalam select tim USA. Tim yang dibentuk untuk melawan timnas USA sebagai persiapan menuju ajang-ajang internasional besar seperti Olimpiade dan Piala Dunia FIBA. Sebagai seorang bocah 17 tahun, Flag berhasil memberikan perlawanan yang berarti kepada para bintang dan legenda-legenda NBA. Bahkan ia dan select tim hanya kalah 1 poin saja dari tim USA. Flag telah digadang-gadang untuk menjadi pemain pick pertama di NBA Draft 2025 serta diprediksi akan membela tim USA di Olimpiade 2028 nanti. Namun ternyata, tak cuma Flag saja yang akan berpotensi menjadi bintang utama di angkatannya ini. Terdapat setidaknya 4 pemain lain yang juga pantas untuk terpilih di pick pertama. Hingga saat ini, saingan terberat Flag adalah Ace Bailey. Ia merupakan pemain peringkat 2 dalam ranking 100 besar versi ESPN tahun ini. Dengan tinggi 208 cm, ia merupakan seorang forward yang sangat eksplosif dengan kemampuan shooting yang cukup tajam. Ace sudah berulang kali membuktikan bahwa ia nantinya dapat menjadi salah satu mega bintang di NBA. Pada tahun terakhirnya di jenjang SMA, Ace punya rataan 33,4 poin, 15,5 rebounds, 3,9 assist, dan 2,1 blocks per game. Dengan cara bermainnya yang dominan di sisi offense ini, ia dapat berkembang menjadi seorang bintang seperti Paul George maupun Tracy McGrady. Selain itu, talenta Ace yang dapat melakukan segala hal yang dilakukan oleh seorang guard meski memiliki badan forward, juga dapat menjadikannya sebagai seorang pemain yang dapat mengubah nasib tim NBA yang awalnya cupu menjadi pesaing terberat dalam merebut gelar juara. Dan uniknya lagi, Ace mendapatkan banyak tawaran beasiswa dari kampus-kampus basket hebat seperti Kentucky, Kansas, Texas, Oregon, dan Ohio State. Namun uniknya, ia akhirnya memutuskan untuk bermain bersama Rutgers, sebuah kampus divisi 1 di New Jersey yang jarang sekali merekrut prospek hebat. Mereka bahkan tidak terkualifikasi ke turnamen NCAA atau March Madness selama 20 tahun beruntun dari 1991 hingga 2021. Selain Ace, ada juga prospek lain yang berpotensi terpilih di big pertama yang juga bergabung dengan Rutgers, yaitu Dylan Harper.
Ia merupakan anak dari Ron Harper, pemain yang turut mendominasi NBA bersama Michael Jordan dan Kobe Bryant. Dylan adalah seorang guard yang cukup solid. Ia bisa mendominasi lapangan dengan scoringnya yang hebat. Namun, ia juga dapat memberikan pengaruh yang positif tanpa mencetak angka, yaitu dengan kemampuan passingnya. Dylan juga menduduki peringkat 5 besar di angkatannya. Dan di saat Dylan masih berusia 17 tahun, ia terpilih untuk membela USA dalam ajang Piala Dunia FIBA U19. Kehadirannya bersama H.D. Rodgers pun sangat ditunggu banyak orang musim depan. Jika mereka berdua berhasil tampil dominan, siapa yang dipilih di pick pertama dalam NBA Draft 2025 akan makin sulit untuk diprediksi. Ada juga prospek-prospek hebat tahun ini yang lahir di luar Amerika. Pertama ada VJ Edgecombe. Ia merupakan pemain asli Bahama. Saat menduduki kelas 9, ia memutuskan untuk pindah ke Amerika demi mempersiapkan karir basketnya. VJ pun berhasil berkembang menjadi seorang guard super atletik dan bisa melakukan banyak hal di kedua sisi lapangan. Sifat atletisnya ini membuatnya semakin dikenal banyak orang. Dalam Jordan Brand Classic, sebuah ajang All-Star untuk pebasket SMA di Amerika, VJ berhasil mengumpulkan 10 rebounds, terbanyak dalam pertandingan meski tingginya hanya dalam tanda kutip 196 cm. ESPN pun menaruhnya di peringkat 3 dalam angkatannya, dan ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Baylor University setelah mempertimbangkan berbagai tawaran dari Duke dan Kentucky. Selain VJ, ada satu prospek hebat dari Prancis lagi, yaitu Nolan Traore. Akhir-akhir ini, Prancis berhasil memproduksi banyak talenta basket muda kelas dunia, dan sepertinya mereka tidak akan berhenti melakukan itu dalam waktu dekat. Nolan juga merupakan seorang guard dengan kemampuan yang merata di lapangan. Ia berhasil tampil impresif melawan prospek-prospek unggulan lainnya di Nike Hoops Summit, ajang All-Star tingkat internasional untuk pemain SMA, dengan mencetak 18 poin dan 4 assist. Nolan juga mendapatkan tawaran beasiswa dari Gonzaga, salah satu kampus basket yang juga nggak kalah hebat di Amerika. Namun, ia menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk bermain profesional di Perancis. Jika ia dapat memberikan performa yang memuaskan di sana, maka kemungkinannya cukup besar untuk terpilih di pick pertama NBA Draft 2025. Bayangkan saja jika pick pertama dalam 3 tahun beruntun adalah pebasket asal Perancis. Berbeda dengan angkatan tahun ini, angkatan 2025 memiliki banyak sekali talenta luar biasa yang berpotensi untuk dipilih di pick pertama dan menjadi seorang mega bintang di NBA. Tim-tim yang belum sebetulnya kuat untuk bersaing di era yang semakin panas ini tentunya akan berusaha untuk melakukan apapun agar dapat mengamankan pemain-pemain muda hebat ini. Dengan begitu pula, masa depan NBA akan berada di tangan yang aman. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.